Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Arianti Wono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Islam Pangeran Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat saya bekerja. Beliau adalah Ibu Hajah Dewi Widayani, SH SPD. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Putri. Alhamdulillah. Bu Dewi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama. Saya mendapat tugas dari guru penggerak untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan Bu Dewi sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Bu Dewi? Bisa kita mulai sekarang? Iya, monggo. Oke, terima kasih Bu Dewi. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Dewi, selama ini bagaimana Bu Dewi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Putri ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti lulus CPG-nya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Dewi atas doanya. Untuk dilema-dilema etika moral yang ada di SD Islam Pangeran Diponegoro, tentunya kita mengidentifikasi ya beberapa permasalahan itu, mulai dari yang ringan terlebih dahulu, terus yang sedang ataupun berat. Jadi kasus-kasus seperti misalkan etika-etika, pelanggaran etika, pelanggaran norma ya yang ada di SD Islam Pangeran Diponegoro, bila seandainya itu terjadi, kita kualifikasikan terlebih dahulu apakah masuk pada pelanggaran ringan, pelanggaran berat ataupun pelanggaran sedang. Oke, baik Bu Dewi. Berarti Bu Dewi itu akan mengidentifikasi kasus-kasus terlebih dahulu ya, dari yang ringan, sedang maupun berat. Kemudian akan mengkualifikasikan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, betul. Ya, akan selesaikan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Untuk selanjutnya Bu Dewi, selama ini bagaimana Bu Dewi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Dewi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Baik, bila seandainya ada kasus yang memang dua kasus yang hampir sama ya, tetapi mungkin kebermanfaatannya pun berbeda, kita akan mengutamakan kasus ataupun dilema yang kebermanfaatannya lebih baik ya, mudaratnya itu lebih kecil gitu Putri. Jadi bila seandainya ada dua kasus yang sama-sama terjadi di SD Islam Pangeran Diponegoro, mana yang kita lebih utamakan, mana yang mudaratnya lebih kecil, manfaatnya lebih besar, ya itu yang akan kita lebih utamakan terlebih dahulu gitu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Berarti mengambil keputusan yang mengutamakan kebermanfaatan yang lebih besar dan mudaratnya lebih kecil. Seperti itu ya Bu Dewi. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Dewi lakukan selama ini? Ya, baik Bu Putri, misalkan seandainya ada kasus-kasus ya pelanggaran etika ataupun moral yang ada di Islam Pangeran Diponegoro, kita terlebih dahulu akan melihat kasus tersebut ya, baik yang mungkin maaf bisa terjadi di kalangan anak-anak peserta didik, ataupun mungkin kasus itu dilakukan oleh guru ataupun tendik ya, itu ataupun mungkin ada terjadi juga antar orang tua, bisa terjadi seperti itu kualifikasinya. Bila seandainya dari peserta didik, terlebih dahulu kita akan di kasus tersebut akan dipecahkan terlebih dahulu oleh wali kelasnya masing-masing gitu, bersama mungkin dewan guru yang ada di kelas tersebut. Kalau misalkan memang belum bisa selesai dalam tingkat internal guru, kita laksanakan di tingkat wakil kepala sekolah, dan bila seandainya pun tidak bisa dilaksanakan sampai tingkat kepala sekolah. Dan sama halnya dengan misalkan kasus kasuistis, misalkan seandainya terjadi di guru ataupun tendik, kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu di dewan guru terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kepala sekolah ataupun ke pihak yayasan. Bila seandainya misalkan mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalkan ada terjadi dilema etika di kalangan orang tua murid, kita akan selesaikan bersama di tingkat sekolah. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya ulangi lagi, berarti untuk tingkat peserta didik akan dipecahkan dulu oleh wali kelas Bu Dewi, kemudian tingkatannya menuju ke dewan guru. Kalau misalkan belum terselesaikan, berarti langsung lanjut ke wakil kepala sekolah hingga ke kepala sekolah. Kalau untuk tendik itu berarti dari dewan guru terlebih dahulu itu
melalui kepala sekolah. Kalau memang belum bisa diselesaikan berarti ke tingkat yayasan. Sedangkan mau dibilang mindalik untuk ortu ya, Bisa ke orang tua, ya, itu bisa akan kan. diselesaikan di tingkat sekolah atau Bu Dewi. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dewi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik, Bu Putri, kebetulan kami punya tim yang baik dan solid ya. Baik itu Dewan Guru ya, dan Tendik. Kami punya 63 orang guru dan Tendik, dan alhamdulillah solid semuanya. Itu yang memang modal utama terlebih dahulu ya. Solid terlebih dahulu, semangat, istiqomah, itu modal utama. Yang kedua adalah alhamdulillah kita punya komite dan orang tua murid yang sangat mendukung program-program sekolah tentunya ya. Terus yang ketiganya tentunya kita punya namanya SOP, Bu Putri. SOP ini terdapat di buku siswa. Jadi seperti ini. SOP ini adalah isinya adalah bagaimana kita cara beretika ataupun kita melakukan hal-hal yang baik oleh anak-anak, oleh guru maupun orang tua selama pembelajaran di SD Islam Pangeran Diponegoro. Pedoman bagaimana anak-anak ini beretika ya, bermoral yang baik, dan tentunya melakukan hal-hal yang akhlak yang baik di sekolah. Dan kita harapkan apa yang diberikan di sekolah, apa yang didapatkan di sekolah dan menjadi pembiasaan di sekolah bisa terbawa hal tersebut di rumah dan lingkungannya masing-masing. Baik Bu Dewi, berarti hal-hal yang selama ini Bu Dewi lakukan itu tadi sudah memiliki tim yang solid, semangat istiqomah ya Bu Dewi ya. Kemudian ada komite serta ada SOP yang sebagai peraturan pedoman untuk baik murid, guru maupun orang tua. Selanjutnya Bu Dewi, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Seperti yang saya ucapkan tadi, dilema etika itu tingkat kesulitannya tuh dilihat dari 3 ya. Pertama yang yang tingkat bawah terlebih dahulu, yang ringan. Yang kedua adalah sedang, yang tingkat tinggi. Misalkan ada kasus-kasus tingkat tinggi ya, naudzubillah mendalik ya Bu Putri. Selama ini memang ya, tidak ada yang sampai kasus yang tinggi ya. Nah, bila seandainya ada dilema etika yang memang butuh perhatian khusus, tentunya kita akan melibatkan selain yayasan, guru, komite ataupun stakeholder yang ada begitu. Nah, dari hal tersebut ya kita mencari solusi ya, bermusyawarah terlebih dahulu, mencari solusi apa yang terbaik, apa yang harus dilaksanakan, tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat dalam gitu. Bagaimana kemanfaatannya, bagaimana mudaratnya, bagaimana cara solusinya yang terbaik, baik itu untuk peserta didik, baik untuk sekolah, baik untuk guru maupun dunia pendidikan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Berarti tadi tantangannya itu berbeda-beda ya Bu Dewi, dari tingkat kasusnya terlebih dahulu, dari rendah, sedang maupun sampai ke tinggi. Semuanya. Selanjutnya Bu Dewi, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Seperti yang saya ucapkan tadi, dilema etika itu tingkat kesulitannya tuh dilihat dari 3 ya. Pertama yang yang tingkat bawah terlebih dahulu, yang ringan. Yang kedua adalah sedang, yang tingkat tinggi. Misalkan ada kasus-kasus tingkat tinggi ya, naudzubillah mendalik ya Bu Putri. Selama ini memang ya, tidak ada yang sampai kasus yang tinggi ya. Nah, bila seandainya ada dilema etika yang memang butuh perhatian khusus, tentunya kita akan melibatkan selain yayasan, guru, komite ataupun stakeholder yang ada begitu. Nah, dari hal tersebut ya kita mencari solusi ya, bermusyawarah terlebih dahulu, mencari solusi apa yang terbaik, apa yang harus dilaksanakan, tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat dalam gitu. Bagaimana kemanfaatannya, bagaimana mudaratnya, bagaimana cara solusinya yang terbaik,
baik itu untuk peserta didik, baik untuk sekolah, baik untuk guru maupun dunia pendidikan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Berarti tadi tantangannya itu berbeda-beda ya Bu Dewi, Iya. dari tingkat kasusnya terlebih dahulu, dari rendah, sedang maupun sampai ke tinggi. Iya. Semuanya nanti Bu Dewi akan menyelesaikan dengan keterlibatan yayasan dan stakeholder yang ada. Iya. Selanjutnya, apakah Bu Dewi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Dewi langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Iya, iya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Dewi jalankan? Oke, baik. Bu Putri selama ini alhamdulillah SD Islam Pengadilan Diponegoro baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada masalah yang sangat-sangat krusial sekali. Terus terang saya sendiri pribadi sebagai kepala sekolah tidak pernah menjadwalkan jadwal untuk tertentu pada kasus-kasus ya. Kami membiasakan diri bila seandainya ada kasus harus langsung diselesaikan, tidak ditunda-tunda. Jadi kami tidak pernah ada jadwal untuk menyelesaikan kasus. Ya, dan alhamdulillah selama ini memang sangat minim kasus ya. Iya. Ya alhamdulillah seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti tidak ada jadwal tertentu untuk sebuah kasus tertentu. Kemudian ada kasus harus segera ditangani dan diselesaikan. Ya, seperti itu ya Bu Dewi. tidak boleh. Selanjutnya Bu Dewi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bu Dewi dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Bu Dewi? Oke, yaitu saya tadi punya tim yang sangat-sangat solid, terutama dari wali murid, ya orang tua, komite sekolah. Yang pertama itu, yang kedua adalah dewan guru yang sangat-sangat solid. Ya, alhamdulillah kita punya wakil kepala sekolah yang bisa menyelesaikan satu-satu tertentu, baik itu kurikulum, baik itu kesiswaan, baik itu kepegawaian maupun tingkat sarana dan prasarana. Tim itu sangat mempengaruhi saya dalam bekerja tentunya Bu Putri. Bagaimana keputusan-keputusan itu yang harus saya ambil begitu. Dan dari tim tersebut saya sendiri tidak pernah menyelesaikan sendiri, artinya memberikan keputusan sendiri. Tentunya masukan-masukan dari dewan guru, wakil kurikulum, komite sekolah, yayasan, ataupun mungkin misalkan seandainya ada kasus yang sangat-sangat besar ya, dari stakeholder yang ada, baik itu KUPTD, baik itu mungkin dari dinas pendidikan, itu sangat-sangat saya dengar begitu masukan-masukan itu kami. Ya, selama ini alhamdulillah dukungan dari semua pihak, baik stakeholder dewan dari dinas pendidikan Kota Semarang, PTD Kecamatan Korsatpen sekarang ya, Korsatpen Kecamatan Banyumanik, ataupun dan teman-teman yang ada di sini ya sangat-sangat mendukung pembelajaran dan alhamdulillah selama kami di SD Islam Pengadilan Diponegoro ini pelanggaran etika sangat-sangat minim. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa sekali Bu Dewi memiliki tim yang begitu solid, baik dari dalam sekolah sendiri yaitu guru, kemudian waka, kemudian orang tua murid juga, terus dari pihak yayasan, dan tidak kalah pentingnya dari dinas Kota Semarang yang selalu mendukung Bu Dewi. Bu Dewi juga mendengarkan saran atau masukan dari segala pihak seperti itu ya Bu Dewi. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu Dewi, dari semua hal yang telah Bu Dewi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dewi petik dari pengalaman Bu Dewi mengambil keputusan dilema etika? Yaitu saya kembali lagi, ketika misalkan kasus dilema etika itu tidak bisa kita putuskan sendiri, ya harus mendengarkan semua para pihak. Misalkan seandainya itu terjadi di SD Islam Pengadilan Diponegoro, baik itu mendengarkan wali murid, baik itu mendengarkan anak-anak itu sendiri, baik itu mendengarkan guru-guru, siapapun itu, ya kita dengarkan terlebih dahulu untuk mengambil satu keputusan. Ya. Terus yang kedua, hikmah yang misalkan seandainya itu terjadi pun kita akan memperbaiki, misalkan sesuatu terjadi kasus di Islam Pengadilan Diponegoro, kasus etika ya, dan kita akan kasus etika itu kita lihat sebenarnya apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Misalkan seandainya ada yang harus diperbaiki, perbaikannya di mana? Apakah di sistemnya, apakah di pembelajarannya, ataukah mungkin di SOP-nya, ataupun mungkin di sarprasnya.
banyak hal tentunya kasus-kasus dilema etika ini yang mungkin sangat-sangat kasuistis, baik itu tentang akhlak, baik itu tentang misalkan tentang serah dan pasrah, baik itu apapun lah ya. Kita perbaikan dari kasus-kasus tersebut, tentunya kita akan memperbaiki apa yang harus diperbaiki dari kasus tersebut gitu. Baik Bu Dewi, berarti untuk mengambil suatu keputusan dilema etika tidak dapat diputuskan sendiri seperti itu ya Bu Dewi, harus mendengarkan segala pihak dan kemudian harus ada perbaikan, refleksi maupun evaluasi seperti itu. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih untuk sharing hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Bu Dewi bisa saya ambil hikmahnya menjadi acuan saya ke depannya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu Putri, sama-sama. Terima kasih. Iya, semoga bermanfaat. Demikian kegiatan wawancara kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Arianti Yuwono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Islam Pangeran Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah dari TK Islam Pangeran Diponegoro. Beliau adalah Ibu Sari Tum SPD. Selamat pagi Bu Sari. Pagi Bu Putri. Bagaimana kabarnya Bu Sari hari ini? Alhamdulillah sehat tapi jatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sari atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mendapat tugas dari guru penggerak untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bu Sari sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Bu Sari? Bisa kita mulai sekarang? Siap. Oke, baiklah Bu Sari. Pertanyaan yang pertama Bu Sari, selama ini bagaimana Bu Sari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang sudah saya alami kalau ada kasus seperti itu. Yang pertama tentunya mengidentifikasi masalah ya, kemudian melihat latar belakang seseorang melakukan tadi pelanggaran etika, baru nanti kita adakan komunikasi yang sebaik-baiknya, istilahnya secara terbuka apa yang melatar belakang itu menjadi pelanggaran etika itu, baru nanti kita cari solusi yang terbaik untuk mengatasi dilema etika. Oke, baik Bu Sari. Berarti Bu Sari akan melihat latar belakang kasusnya terlebih dahulu, kemudian mengadakan komunikasi terhadap orang-orang yang terlibat ya Bu Sari, kemudian baru akan mencari solusinya bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Sari. Untuk selanjutnya Bu Sari, selama ini bagaimana Bu Sari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sari, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas untuk menangani kayak seperti itu kita harus memikirkan kebermanfaatannya ya, mana yang lebih diutamakan untuk penanganan kasus itu, mana solusi yang terbaik. Jadi kita mencari kebermanfaatan terlebih dahulu yang diutamakan yang lebih. Oke, baik, terima kasih Bu Sari. Jadi mencari dan mengutamakan terlebih dahulu kebermanfaatan mana yang harus diprioritaskan, seperti itu ya Bu Sari. Oke, 3 Bu Sari, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Sari lakukan selama ini? Kalau untuk kepala sekolah mungkin ya dari saya dulu ya. Kalau kepala sekolah yang jelas penanganan mungkin dari yayasan langsung. Tapi untuk guru nanti kita sepakati dulu, kita koordinasikan dengan sesama guru yang lain, kemudian setelah itu baru ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak bisa menangani, baru ke yayasan. Kalau untuk masalah siswa, ya itu nanti guru-guru yang menangani. Kalau gurunya tidak bisa, biasanya guru itu kan penanganan kerjasama dengan orang tua dulu ya, komunikasi dengan orang tua. Kalau memang tidak mengatasi masalah, baru kepala sekolah.
Bu Sari. Jadi kalau misalkan kasusnya terkait dengan kepala sekolah, penanganan berarti langsung dari yayasan. Kemudian kalau terkait dengan guru berarti harus ada kesepakatan kesepakatan terlebih dahulu dengan gurunya, kemudian dengan kepala sekolah. Kalau tidak bisa baru ke yayasan. Kalau untuk siswanya berarti guru bersama ortu yang akan menyelesaikan terlebih dahulu, baru kalau tidak tertangani dengan baik akan lanjut ke kepala sekolah. Seperti itu ya Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Sari. Untuk selanjutnya Bu Sari, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya sih ini ya, dukungan kalau kita ya teman sejawat, kemudian juga dukungan dari yayasan, dari bagaimana cara menangani kasus tersebut, karena memang semua stakeholder itu harus terlibat. Oke, baik. Berarti untuk keputusan memang melibatkan banyak pihak ya Bu Sari, yaitu dukungan teman sejawat, kemudian yayasan, dan keseluruhan stakeholder yang ada. Nah, selanjutnya Bu Sari, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Sari? Kalau menurut saya beban moral ya. Oh iya, betul sekali. Beban moral ya, beban moral, kemudian istilahnya aturan-aturan dari yayasan. Aturan dari yayasan itu kalau kita terapkan, kadang kan secara moral kita kadang nggak tega ya, tapi satu sisi kita harus mengikuti aturan yayasan. Terima kasih Bu Sari. Luar biasa. Iya. Tantangannya yang terberat adalah memang beban moral yang berbenturan dengan aturan-aturan dari yayasan. Kemudian Bu Sari, apakah Bu Sari memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sari langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau mungkin memiliki sesuatu jadwal tertentu untuk penyelesaiannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Sari jalankan? Kalau menurut saya kita melihat kasusnya dulu ya. Kasus itu ringan atau berat atau mendesak untuk langsung ditangani. Manakala itu kasusnya memang harus segera ditangani, ya kenapa tidak? Itu harus segera dicarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi apabila itu kasus itu istilahnya masih bisa kita istilahnya apa ya, kita beri kebijakan lah untuk penanganannya bisa nanti, ya tidak masalah. Nah, menurut saya tergantung kasusnya, kalau memang sudah segera ditangani dan Baik, berarti tergantung kasus yang ditangani ya. betul. Apakah itu kasus yang mendesak atau tidak? Ya. Selanjutnya Bu Sari, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sari dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor yang selama ini mempermudah atau membantu, atau mungkin selain faktor seseorang yang membantu Bu Sari dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau menurut saya tergantung ya. Iya. Manakala itu kasusnya ringan, mungkin kita tidak perlu membutuhkan pertolongan orang. Tapi kalau itu istilahnya permasalahannya berat, mungkin bisa kita meminta bantuan dari yayasan, atau mungkin kalau mengenai pribadi bisa melalui psikiater atau psikolog gitu. Atau mungkin juga dari teman sejawat yang bisa membantu. Berarti untuk kasusnya terlebih dahulu dilihat dulu bagaimana kasusnya seperti itu ya Bu Sari. Kalau ringan berarti bisa secara internal seperti itu. Kalau berat mungkin bisa meminta pertolongan dari yayasan maupun pihak-pihak yang mungkin ahli. Pertanyaan yang terakhir Bu Sari, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Sari, pembelajaran apa yang dapat Bu Sari petik dari pengalaman Bu Sari mengambil keputusan dilema etika? Kalau menurut saya sih ya, segala sesuatu itu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau ada permasalahan kita harus tadi mengidentifikasi dulu permasalahan itu, kemudian melihat latar belakangnya,
Baik, berarti keputusan yang diambil itu tidak boleh tidak bisa diambil secara sendiri. Sepihak. Ya, sepihak, tetapi harus tetap memperhatikan latar belakang kasus tersebut, kemudian perlunya adanya komunikasi dan mencari solusi bersama-sama. Ya, Seperti itu ya Bu Sari. Baik Bu Sari, terima kasih untuk sharing hari ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Semangat. Terima Semangat kasih. menjadi calon guru penggerak. Berapa? 11. 11. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Bu Sari bisa menjadi acuan saya ke depannya Bu Sari untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam menghadapi pesan. Terima kasih Bu Sari. Sukses selalu. Oke, demikian kegiatan wawancara kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.